Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat pasca libur Lebaran. Berapa banyak peningkatan kasus COVID-19 hingga saat ini? Dan dari mana saja klaster penyumbang kasus nasional? Selengkapnya akan dibahas dalam segmen Fact Check oleh Valencia Melvinci. Silakan Valen. Ya, Vera dan juga pemirsa, angka kasus COVID-19 di Indonesia ini mengalami peningkatan secara terus-menerus pasca libur Lebaran. Kemudian dari mana kita bisa mengetahui bahwa memang benar ada peningkatan dari kasus terkonfirmasi positif COVID-19? Tentu dari data dan juga fakta yang sudah terkumpulkan di lapangan. Kemudian saat ini saya akan ajak Anda untuk kita cek faktanya, memang benar ada peningkatan dari kasus COVID-19. Per 13 Juni 2021 tercatat total kasus COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 1,9 juta kasus. Kemudian jika kita lihat tren kenaikannya, ini jika diambil dari tanggal 21 Mei sampai dengan 17 Juni 2021, kenaikan rata-rata kasus per 7 hari alias kasus mingguan cukup naik signifikan. Dari 4.337 kasus naik sampai dengan 7.326 kasus. Ini hanya jeda beberapa hari saja, kemudian masih masuk dalam ranah pasca libur Lebaran sekitar 2 minggu setelah libur Lebaran. Kemudian kita bertanya dari mana saja klaster penyumbang kasus COVID-19 nasional. Jika kita lihat di sini ada beberapa klaster yang sudah kami himpun. Yang pertama ada klaster tahlilan, kemudian ada klaster halal bihalal, ada klaster perkantoran, klaster sekolah. Misalnya di sekolah di Pekalongan tercatat dari tracing yang sudah dilakukan ada 11 guru dan juga 6 siswa terkonfirmasi positif COVID-19. Yang tidak kalah menghebohkan adalah klaster rumah ibadah karena ada satu rumah ibadah di Karanganyar kemudian ditemukan 94 orang positif COVID-19 setelah beraktivitas bersama di masjid. Dan kemudian juga ada klaster pekerja migran Indonesia yang tercatat juga menyumbangkan kasus aktif COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya pemirsa, kita lihat kasus harian COVID-19 per tanggal 1 Juni sampai dengan 12 Juni 2021. Ini adalah 10 wilayah yang kemudian dinyatakan sebagai penyumbang kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia. Yang pertama diawali oleh DKI Jakarta. Kemudian yang kedua adalah Jawa Barat dan dilanjutkan oleh Jawa Tengah. Dan Riau, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Kepulauan Riau. Namun ini jika kita lihat semuanya masih berada di Pulau Jawa maupun di Pulau Sumatera. Dengan di peringkat keempat ada Riau yang merupakan salah satu provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Di Jakarta kita lihat angkanya juga cukup tinggi yakni mencapai 15.243 kasus COVID-19 per harinya ada di DKI Jakarta. Kemudian jika kita bandingkan, ini adalah 3 yang tertinggi. Jika kita bedah lagi lebih dalam, ini untuk per hari saja pemirsa, untuk membuktikan memang benar ada peningkatan kasus COVID-19 yang terjadi di kalangan masyarakat. Jika kita ambil sampel di tanggal 1 Juni, 10 Juni, dan juga 12 Juni, di DKI Jakarta ini ada kenaikan yang signifikan. Dari 1 Juni adalah 519 kasus, kemudian jika kita lihat di 12 Juni, angkanya naik sampai dengan 2.455 kasus. Jadi tidak salah jika ada yang menyajikan data bahwa peningkatan yang terjadi pasca libur Lebaran bahkan sampai 300% dari fase ataupun jangka waktu sebelumnya. Jika kita lihat di Jawa Barat juga mengalami hal yang sama. 1 Juni ada 892 kasus. Pindah ke 10 Juni hanya rentang waktu 9 hari saja pemirsa. Ini naik sampai dengan 1.332 kasus. Begitu pula dengan yang terjadi di Jawa Timur saat ini. Misalnya di 1 Juni 851 kasus naik sampai dengan 1.535 pada 10 Juni. Dan ini kita masih terus menantikan seperti apa penambahan kasus COVID-19 harian di daerah-daerah yang sudah disebutkan tadi. Ini merupakan bed occupancy rate. Jika ada peningkatan kasus COVID-19, tentu ada pula peningkatan bagi pasien yang harus dirawat di rumah sakit. Jika kita lihat bed occupancy rate yang tersebar di beberapa provinsi yang ada di Pulau Jawa, misalnya di Banten, ini bahkan mencapai 53%.
DKI Jakarta 62%, Jawa Barat 68%, dan Jawa Timur yang paling rendah adalah 31%, dan ini data dihimpun pada 11 Juni 2021. Dan jika perhatikan dari 5 provinsi yang ada di sini, 4 diantaranya ini bahkan angkanya di atas 50% terkait dengan ketersediaan tempat tidur khususnya untuk merawat pasien COVID-19. Dan selanjutnya, jika kita perhatikan di Jakarta, ini ada Wisma Atlet yang dialokasikan khusus untuk menangani pasien COVID-19 di Jakarta. Kita lihat bed occupancy rate-nya, bahkan sampai dengan hari ini ada total 75,19% yang sudah terisi. Jika kita bandingkan dengan 31 Mei 2021, ini angkanya adalah 32,8%. Bed occupancy rate-nya. Jadi ini meningkat pemirsa lebih daripada 2 kali lipat. Dengan kita perhatikan juga jumlah pasien yang masuk 661. Sedangkan jika kita lihat berapa sebenarnya jumlah yang keluar, 173. Berbeda jauh dari yang masuk dengan pasien yang keluar. Di masa-masa sekarang pada saat pasca libur lebaran, kemudian angka positif COVID-19 terus naik di skala nasional. Kemudian kita lihat pula sekarang bagaimana pendapat ataupun masukan yang disampaikan oleh epidemiolog Diki Budiman. Ia mengatakan sebetulnya sudah saatnya untuk menerapkan PSBB. Tapi masalahnya tidak bisa sporadis, tidak bisa parsial, harus Jawa dan Bali. Permasalahannya sekarang adalah sudah besar, perlu wilayah yang luas, perlu waktu yang setidaknya 1 bulan. Nah pemirsa, namun dari pernyataan ini tentu ada konsekuensi yang mengikuti dari adanya tuntutan ataupun inisiatif terkait dengan penerapan PSBB. Tentu harus ada kesiapan yang matang baik dari pemerintah maupun dari masyarakat terkait dengan kebijakan lanjutan yang harusnya diambil oleh pemerintah. Selanjutnya kita lihat pula, tentu pada saat kondisi seperti ini sudah terjadi, kita harus mengambil referensi dari negara lain. Misalnya di Malaysia ini juga sudah diterapkan lockdown secara total alias nasional yang diterapkan oleh pemerintah Malaysia pada tanggal 7 Juni sampai dengan tanggal 14 Juni untuk fase yang pertama. Dan saat ini kemudian sudah diperpanjang untuk lockdown fase kedua yang bahkan nantinya dimulai pada 15 Juni 2021. Jika kita lihat terkait dengan grafis angka kasus harian COVID-19, ini yang biru merupakan Indonesia, sedangkan yang kuning adalah Malaysia. Jika kita lihat pemirsa terkait dengan grafis ini, Malaysia mengalami penurunan yang awalnya bahkan sampai pada titik tertinggi di 8.209 kasus, ini atas dampak dari lockdown yang kemudian dilakukan, angkanya turun sampai dengan 5.793. Berbanding terbalik dengan Indonesia yang kemudian dari 7.000 sampai dengan 7.465. Jika kita lihat pula seperti apa kasus aktif COVID-19 di Malaysia dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia dimulai dari 101.000, kemudian berakhir pada 12 Juni sampai dengan 108.000. Namun jika kita perhatikan lebih rinci lagi, Malaysia dari 86.000 kemudian dimulailah lockdown pada 7 Juni dan berakhir pada 76.000 di 12 Juni. Dari angka-angka ini kemudian kita bisa berasumsi bahwa ternyata ada dampak terkait dengan penurunan angka COVID-19 setelah diambilnya kebijakan lockdown oleh pemerintah Indonesia. Kemudian seperti apa kebijakan ataupun arah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Kita simak bersama pernyataan yang disampaikan oleh Anies Baswedan terkait dengan kondisi ini. Ibu kota dalam kondisi yang memerlukan perhatian ekstra. Bila kondisi yang sekarang tidak terkendali, kita akan masuk fase genting. Dan bila fase genting itu terjadi, maka kita harus mengambil langkah drastis seperti yang pernah dialami bulan September yang lalu dan bulan Februari yang lalu. Kita menginginkan peristiwa itu tidak berulang. Untuk tidak berulang, maka dua-duanya harus bekerja bersama. Unsur rakyat, unsur warga, dengan unsur pemerintah dan unsur penegak hukum.
Pemirsa, demikian imbauan yang disampaikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi masyarakat yang berdomisili di sini. Tentu apapun keadaannya, pemerintah bersama dengan masyarakat harus bisa mengantisipasi segala kemungkinan terkait kasus COVID-19 yang mungkin terjadi. Demikian Fact Check hari ini, saya kembalikan ke Anda, Vera. Baik, terima kasih Valencia Melvinci atas pemaparan Anda.